Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Uh, saat ini uh, perbincangan di media sosial begitu hangat ya. Makanya saya ingin memberikan sedikit penyampaian perihal tentang penentuan awal dan akhir Ramadan, bil khusus di wilayah Indonesia ini. Di Indonesia ini ada beberapa metode yang dipakai ya. Ada yang pakai hisab dan itu identik dengan Muhammadiyah. Ada yang pakai ru'yatul hilal, itu identik dengan Nahdlatul Ulama. Dan tentu pemerintah katanya mengadopsi ru'yatul hilal. Nah, tapi yang perlu dipahami bahwa ru'yatul hilal itu ada yang bersifat lokal, ada yang bersifat global. Jadi yang lokal itu adalah ru'yatul hilal yang dibatasi wilayahnya. Apalagi saat ini ada istilah nasionalisme ya. Tentunya ru'ya lokal itu bersifat kenegaraan. Satu negara itu adalah batas ru'yatul hilal lokal. Dan ada yang bersifat global. Global itu artinya dimanapun dilihat bulan dan informasinya sampai, maka itu dianggap sah. Apakah itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, seperti itu. Nah, yang saya tabani atau yang saya adopsi adalah ru'yatul hilal secara global. Nah, olehnya itu setiap malam 30 Sa'ban dan setiap malam 30 Ramadan saya menunggu informasi ru'yah dari manapun. Nah, contohnya di awal Ramadan, di malam tanggal 1 Maret itu karena sudah ada yang melihat bulan, termasuk di Indonesia juga sudah dilihat bulan, maka saya memulai puasa tanggal 1 Maret sesuai dengan apa yang saya adopsi dan saya tabani. Dan di malam ke-30 Ramadan, walaupun di Indonesia tidak ada yang melihat bulan, tetapi di wilayah lain sudah ada yang melihat. Apalagi di wilayah Timur Tengah ya, di Arab Saudi dan sekitarnya, itu sudah dilihat bulan dan informasinya sampai ke saya. Maka saya pun berinisiatif untuk mengakhiri puasa dan mencukupkan puasaku hanya 29 hari saja. Dan kemudian di kampung saya beberapa masyarakat yang mengadopsi juga ru'yatul hilal global berinisiatif untuk berlebaran hari Ahad. Makanya kami berlebaran hari Ahad tanggal 30 Maret, seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita mengadopsi atau mentabani ketika ada perbedaan pendapat. Dan tentu kita mengadopsi yang terkuat dasarnya. Kenapa saya mengadopsi ru'yatul global? Karena itu yang paling kuat sebenarnya dasarnya. Karena sesungguhnya Islam itu cuma satu. Jadi tidak ada sebenarnya istilah Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam Arab Saudi, Islam Qatar, tidak ada. Kita ini Islam yang satu. Bumi kita, bumi yang satu. Matahari kita, matahari yang satu. Bulan kita juga bulan yang satu. Nabi kita juga nabi yang sama. Maka sesungguhnya tidak boleh kita membiasakan sesuatu itu kalau perkara ibadah
dibatasi dengan skop kenegaraan atau skop wilayah, ya, kecuali dalam situasi darurat. Misalnya satu Syawalnya itu kita tidak mendapatkan informasi dari luar, maka tentu kita ikut dengan keputusan yang ada di wilayah, seperti itu. Dan hadis juga sudah sangat jelas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gum alaikum fakmilu iddata salasina yaum. Ini hadisnya sebenarnya sangat jelas dan tidak perlu lagi untuk diperdebatkan. Nabi katakan, berpuasalah kalau sudah ada yang melihat bulan, dan berbukalah atau berlebaranlah ketika ada yang melihat bulan. Dan kalaupun tidak ada yang melihat bulan di antara kalian, dalam artian kata kita tidak dapat informasi dari manapun, maka perintah Nabi, fakmilu iddatas salasina yaum, cukuplah kita mencukupkan bilangan hari bulan itu menjadi 30. Seperti itu. Nah, jadi ini klarifikasi dari saya yang bertanya aliran apa yang lebaran hari Ahad itu. Jadi kami ini tidak ada istilah aliran, ya. Kami hanya ikut apa yang disyariatkan oleh Nabi dalam memulai dan mengakhiri puasa, seperti itu. Dihilangkanlah prasangka buruk, dan jangan selalu menganggap bahwa orang yang menyampaikan pendapatnya itu adalah orang yang sok pintar atau yang merasa paling pintar. Tidak. Dalam agama ini kita memang harus melakukan yang betul-betul kita anggap itulah yang paling kuat dalilnya. Jadi kita jangan pernah melakukan amalan dalam agama hanya sekedar semata-mata ikut semata saja, ya kan? Nah, tetapi kita juga harus tahu dasarnya, kenapa saya harus ikut, kenapa saya harus ikuti, seperti itu. Nah, misalnya yang mengatakan kita kan ikut pemerintah, silahkan kalau mau ikut pemerintah. Saya juga ikut pemerintah, tapi hanya dalam perkara-perkara administrasi. Tapi kalau dalam perkara ibadah belum tentu. Nah, saya harus lihat dulu. Kalau memang dasarnya kuat, ya saya ikuti. Kalau tidak, tidak mungkin juga saya ikuti. Biarpun pemerintah kalau dasarnya tidak terlalu kuat, mungkin juga saya akan berpikir untuk mengikuti itu. Karena yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah bukan mereka, tapi kita sendiri yang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tuh, jadi janganlah menganggap bahwa yang lebaran hari Ahad itu orang yang tidak mau tunduk sama pemerintah. Tidak, bukan persoalan tunduk ini. Ini perkara ibadah di mana orang harus melakukan ibadah itu berdasarkan dalil yang terkuat menurut apa yang dia tabani, seperti itu. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah menyalahkan yang lain. Silahkan mau lebarannya hari Senin, Selasa, Rabu, silahkan, ya kan? Selama Anda punya dasar, Anda punya dalil yang kuat. Karena itu yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Bagaimana? Mantap. Mantap. Allahu Akbar. Seperti itu memang. Jadi kita ini menyampaikan pendapat bukan karena kita merasa paling pintar, tidak juga. Kita ini sama-sama orang yang masih belajar, yang suka mencari informasi-informasi kebenaran dan seterusnya, seperti itu. Besti toh. Jadi mohon maaf lahir batin, jangan selalu berprasangka buruk bahwa saya merasa paling pintar, tidak. Ya kan? Kalaupun nanti apa yang saya tabani itu salah dan keliru, ya tentu nanti saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga sebaliknya, ya. Orang-orang yang selalu berprasangka buruk terhadap saya, menuduh-nuduh saya sebagai manusia paling sok pintar, ustadz yang paling sok pintar. Anda juga siap-siap nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan itu, toh. Seperti itu saja. Tapi kalau diri pribadi saya, insya Allah saya selalu maafkan orang sebelum saya tertidur.
Dan itu sudah saya biasakan ya. Setiap saya sebelum tidur, saya selalu memohon kepada Allah agar semua orang yang berprasangka buruk, yang salah kepada saya, agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Salam dari saya, U Aslawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.